Dari keinginan yang kuat itu timbul sesuatu yang disebut ngarannya tawajjuh. Nah, tawajjuh ini apabila dari orang salih ngarannya karamat, bila dari orang fasik ngarannya istidraj. Orang bahari batu, nah ini batu. Cuma karena keinginan yang kuat di dalam hatinya, batu itu ditawajjuhkannya menjadi emas, jadi emas batu itu. Jadi emas. Duit, daun itu diambilnya. Keinginannya yang kuat dalam hati supaya daun ini jadi duit, lalu tawajjuhnya luar biasa kepada itu, daun dibuka jadi duit. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu thalithah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Hikmah yang ketiga daripada al-hikam al-ataiyah. Berkata al-imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi, sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Sawabiqul himam la takhriku aswaral aqdar. Artinya keinginan yang cepat, himmah yang kencang tidak akan bisa menembus pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keinginan kita, kuat dan kencangnya itu keinginan kita, kada akan bisa merubik atau menembus pagar-pagar takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, sawabiqul himam itu bisa dimaksudkan dengan quwwatul azimah. Artinya kekuatan cita-cita. Nah, kekuatan keinginan yang ada di dalam hati kita. Kita ada mempunyai cita-cita, ada mempunyai keinginan. Keinginan kita itu ada lemah, ada kuat. Kalaunya lemah keinginan kita, habis hanya sampai keinginan itu. Kada tapi hendak juga. Hendak aja cuma kan tapi hendak. Nah, itu ngarannya keinginannya lemah. Nah, keinginan yang kuat disebut dengan quwwatul azimah. Keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat dalam diri kita itu menimbulkan beberapa perkara. Satu, al-kasbu, usaha. Nah, kita kapingin benar, hendak benar lawan sesuatu. Hendak benar kita jadi orang sugih. Hendak benar jadi orang alim. Hendak benar jadi orang saleh. Lalu dari keinginan kehendak yang kuat itu timbullah usaha. Nah, timbul usaha. Bagi yang hendak sugih lalu inya bahimat, usaha mencari rezeki. Bagi yang keinginan kuat hendak jadi orang alim, usaha bahimat mengaji ke situ kamari, memperbanyak ilmu.
Bagi orang yang punya keinginan kuat hendak jadi orang salih, macam-macam amalan diamalkannya. Quran, tahajud, salawat, macam-macam supaya jadi orang salih. Nah, itu ngarannya adalah usaha yang timbul dari keinginan yang kuat. Yang kedua, keinginan yang kuat di dalam diri kita itu bisa menimbulkan juga doa. Nah, doa. Ini keinginan ini luar biasa di dalam hati, menggebu-gebu. Akhirnya berdoa lawan Tuhan. Ya Allah, hamba hendak jadi kainina, hamba hendak jadi orang ini nah, hamba hendak jadi itu nah. Kenapa maka berdoa itu inya? Karena kada tahan lagi menyandang keinginan di dalam dadanya. Kada tahan lagi menyandang sampai meminta lawan Allah. Lalunya berdoa. Nah, yang ketiga, dari keinginan yang kuat itu timbul sesuatu yang disebut ngarannya tawajjuh. Nah, tawajjuh. Tawajjuh ini apabila dari orang salih ngarannya karamat, bila dari orang fasik ngarannya istidraj. Orang bahari batu, nah ini batu. Cuma karena keinginan yang kuat di dalam hatinya, batu itu ditawajuhkannya menjadi emas, jadi emas batu itu. Jadi emas. Duit, daun. Daun itu diambilnya. Keinginannya yang kuat dalam hati supaya daun ini jadi duit, lalu tawajuhnya luar biasa kepada itu, daun dibuka jadi duit. Nah, amun ini orang salih ngarannya karamat, orang wali ini. Amun itu orang-orang fasik ngarannya istidraj, lanjuran. Orang dahulu mengambil handayang. Nah, handayang beteng ponyur. Lalu ditawajuhnya jadi buaya. Jadi buaya. Kenapa bisa jadi buaya? Maka handayang nyiur. Karena nang ini orang punya keinginan kuat di dalam hatinya supaya jadi buaya, lalu timbul tawajuh yang kuat, nah jadi buaya. Nah, jadi 3 macam itu usaha tadi. Doa atau tawajuh itu berasal dari kekuatan cita-cita di dalam hati kita. Nah, kekuatan cita-cita di dalam hati kita yang menimbulkan usaha atau menimbulkan doa atau menimbulkan tawajuh tadi. La yahsulu kullun minha idza aradal aqdar. Semuanya itu kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Bila mana berlawanan dengan takdir Allah. Cita-citanya kuat, hendak jadi orang sugih. Lalu inya berusaha, macam-macam buka usaha. Kalau takdirnya orang ini jadi miskin, usahanya selalu gagal. Kayak apa aja kuatnya keinginan kita, kayak apa aja usaha kita itu banyaknya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah. Kalau sudah kita ditakdirkan jadi orang miskin, kada kawa. Usaha apa aja dijalankan, kada mau cocok, kada mau berhasil. Siang, malam buka usaha, macam-macam cabang usaha. Nya kehendakan jadi orang sugih, kada kawa. Kalau kada didukung, diperintah, disesuaikan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu maksud tadi, sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdar. Doa. Cita-cita yang kuat di dalam hati, akhirnya berdoa. Saling panjangan doa.
Tetangis-tangis berdoa. Tapi kalau takdir kada mendukung, doa kada akan jadi apa-apa. Doa kada akan diterima. Doa kada akan berhasil apabila berlawanan dengan takdir Allah. Kita ditakdirakan sakit. Semalaman kita berdoa supaya sehat, kan mau kabul doa. Karena takdir sudah berdahulu. Belum kita berdoa sudah ada takdir kita sakit. Nah, jadi doa kita kayak apapun hebatnya, walaupun doa dari Nabi, doa dari wali, Ismul A'zam macam-macam dibaca, kada mau berhasil. Kalau itu sudah bertentangan dengan takdir Allah. Bagaimanapun hebatnya, kencangnya, kada akan bisa menembus pagar takdir Allah Ta'ala itu. Nah, tawajuh kayak itu juga. Tawajuh. Kayak apapun orang mentawajuhkan sesuatu. Dia giling-giling batu berjam-jam kada jadi emas juga. Padas tangan. Nah, kalau takdirnya kada ada. Nah, kalau nang takdirnya memang jadi, beberapa japa aja ditawajuhnya itu batu jadi emas. Jadi usaha, doa, tawajuh, la yahsulu kullun minha, tidaklah berhasil seluruhnya itu idza aradal aqdar, bila bertentangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa usaha, doa, tawajuh tadi kada berhasil bila berlawanan dengan takdir? Li'annaha min jumlatil asbab. Karena itu usaha, doa, tawajuh itu termasuk bagian daripada asbab itu. Bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athir, asbab itu kada memberi bekas. Nah, asbab memang kada memberi bekas. Doa misal, kita berdoa kabul, pandirannya benar aja kabul tuh, kisahnya kabul. Padahal memang takdir Tuhan. Memang takdir Tuhan. Kalau asbab itu kada memberi bekas napa-napa. Doa kah, usaha kah, tawajuh kah, ngarannya gin sebab. Dan sebab itu kada memberi bekas. Pas berdoa aja kabul, kadanya doanya takdir sudah berdahulu bertunggu. Takdir sudah berdahulu menunggui. Kalau kisahnya doa nang kabul, padahal kada. Doa itu bagian dari sebab. Wal asbab la tu'athiru, sebab itu kada memberi bekas. Kalau sebab itu kada memberi bekas, nang apa gunanya? Sebab tuh kada memberi bekas, nang apa gunanya? Nah, dari satu sisi atau beberapa sisi, sebab itu bisa dicontohkan dengan khadam. Khadam. As-sabab khadamul aqdar. Sebab itu adalah merupakan pembantu takdir. Sebab itu pembantunya takdir. Nangaran pembantu apa kekuatannya ada? Pembantu musibati lambung, mun patuarannya kada mengijinakan kada kawa. Pembantu kada daya. Berangkat, bulik, angkat ini, angkat, turunakan ini, turun. Pembantu. Nah, as-sabab itu khadamul aqdar. Khadamnya takdir. Dan nangaran khadam ini diupah. Bila baik diganjar pahala, bila jahat diganjar dosa. Nah, jadi itulah adanya sebab ini hanya untuk menimbulkan ganjaran. Kalau mempengaruhi, sebab kada ada sama sekali. Kada ada mempengaruhi apa-apa. Cuma hanya maulah upah, maulah ganjaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Faman ya'taqada annal asbab tu'athir fahuwa kafir.
Siapa yang mengiktikadkan dalam hatinya bahwa asbab itu memberi bekas, maka dia kafir. Mengiktikadkan di dalam hati artinya meyakini bahwa sebab itu memberi bekas, maka dia kafir. Mbahku doakannya lo gila aja. Kehati-hatinya kah itu, makanya doa aku lo gila. Kayak doa itu menggilaakan inya sampai ke dalam hati inya meyakini bahwa gara-gara doa inya jadi gila. Nah ini kafir karena menganggap doa itu memberi bekas, padahal doa bagian daripada sebab. Wa man i'taqada anna al-asbab tu'assiru bi quwwatin ja'alaha Allah biha fa huwa fasik. Barang siapa yang mengiktikadkan di dalam hati bahwa sebab itu memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah padanya, maka dia orang fasik. Ujarnya sebab itu kadang memberi bekas. Cuma di dalam sebab itu ada kekuatan yang diandak Allah, akhirnya memberi bekas. Nah ini fasik. Contohnya lagi pisau itu kadang melukai jarinya. Tetapi karena di pisau itu ada kekuatan yang diletakkan Allah di situ, lalu pisau itu jadi melukai. Nah ini orang fasik ngarannya kalau i'tikad seperti itu. Wa man i'taqada anna al-asbab la tu'assiru wal mu'assiru huwallahu wahdah lakin mata wujidatil musabbabat fahuwa jahil. Dan siapa yang mengiktikadkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata. Tetapi apabila ada sebab maka ada musabbab, maka itu orang namanya jahil. Ngarannya jahil. Ujarnya sebab itu kadang memberi bekas. Nang memberi bekas itu Allah wahdah, Allah semata. Tetapi jarnya bila ada sebab ada musabbab. Nah ini orang jahil ngarannya. Api itu kadang membakar. Nang membakar itu jarnya adalah Allah. Kalau api itu kadang memberi bekas, yang memberi bekas itu Allah. Tetapi jadi bila tagatuk api pasti luyuh. Nah, itu orang jahil ngarannya. Ini orang jahil. Banyaknya orang yang dibakar api kada luyuh. Nabi Ibrahim contohnya. Karena api dalam api kada sing luyuhan, kedinginan lagi sidin. Nah, ini menunjukkan bahwa ada sebab belum tentu ada musabbab. Wa man i'taqada annal asbab la tu'azzir wal mu'assir huwallahu wahdah wujudus sabab la yulazimu wujudal musabbab fahuwa muwahhid. Siapa yang mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa sebab itu tidak memberi bekas, yang memberi bekas itu hanyalah Allah semata, adanya sebab belum tentu adanya musabbab, maka itulah orang yang bertauhid sebenarnya. Itulah orang yang bertauhid sebenarnya. Yang memberi bekas itu adalah Allah. Sebab kada memberi bekas. Oleh karena itu ada sebab belum tentu ada musabbab. Tagatuk api belum tentu luyuh. Tagatuk pisau belum tentu luka. Karena itu kada memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.